lagi bersama saya di channel YouTube-nya Tiga Strata. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan ulasan ya naskah pemenang TMP, yaitu thriller, misteri, dan psikologi. Ya. Juara pertama diraih oleh Wade, juara kedua ada Jenny Seputro, dan juara ketiga ada Santama. Selamat. Untuk naskah pilihan ada 4 orang. Yang pertama diraih oleh Yesi Tea Sudibyo, yang kedua ada Tia Rahma, lalu yang ketiga ada Halif Hermansyah. Jadi ingat anak Hermansyah. Abang jahat, aku tuh cinta berat. Sini dong dekat-dekat, ku pegang erat-erat. Lalu yang terakhir ya, yang keempat ini naskah pilihan jatuh pada Ape Mahardika. Ya, selamat untuk kalian. Saya ini ya langsung aja kurasi hasil dari naskahnya Yesi Tea Sudibyo. Judulnya 1000 Wajah. Sebenarnya menurut saya judul 1000 Wajah kurang tepat disematkan untuk cerita ini. Sejak awal membaca, saya sudah tahu kalau Nathan adalah pelakunya. Hanya saja ia lupa bahwa ia telah membunuh seseorang. Jadi label 1000 wajah untuk seseorang yang punya 2 kepribadian rasanya terlalu berlebihan. Mungkin untuk kita semua ya, kalau mau memberikan judul harus ya lebih pas lagi ya, biar sesuai dengan isi ceritanya. Kita lanjut ya. Dari sisi thriller, cerita ini cukup seru untuk diikuti karena narasinya cukup enak dan mengalir. Meskipun sejak awal pelakunya sudah bisa ditebak, cerita ini tetap enak dibaca sampai habis. Dari sisi psikologi, cerita ini mirip sebuah kasus pembunuhan di Amerika Serikat pada tahun 1979. Seorang wanita lupa bahwa telah membunuh temannya. Ia menangis di persidangan, tapi kemudian tertawa dan menggeram. Lalu cara bicaranya tiba-tiba berubah. Ia kemudian mengakui perbuatannya. Namun, ketika suaranya kembali melembut, ia menangis lagi dan tetap menolak mengakui bahwa ia telah membunuh. Cara penulis menggambarkan gangguan identitas disosiatif tokoh cukup bagus. Yang mana tokoh Nathan seperti punya kehidupan normal, lalu berubah menjadi bengis pada saat-saat tertentu. Sayangnya, alur terlalu klise dengan penutup yang terkesan buru-buru. Ini hasil kurasinya ya. Kita lanjut ke naskah selanjutnya, yaitu miliknya Tia Rahma yang berjudul Utopia Lara. Di dunia yang serba transparan, rasanya janggal ketika ada kalimat titik-titik. Kesan pertama yang kudapatkan, Nanda sosok yang misterius. Dalam logika saya, jika si aku sudah terbiasa hidup dengan transparan di dunia yang transparan, memangnya masih ada kata misterius untuk sesuatu? Agak mustahil rasanya ada kata misterius dalam dunia yang diciptakan si penulis. Ini sama juga dengan kalimat di sebelahnya, aku tampak lusuh dan menyedihkan. Bagaimana sih aku tahu bahwa ia menyedihkan? Padahal di awal cerita ia mempertanyakan, apa itu kesedihan? Dan bagaimana rasanya sedih? Penggambaran emosi dalam cerita ini saling bertabrakan dengan dunia yang dibangun sendiri oleh penulis. Agaknya penulis lupa atau tidak sempat membaca ulang tulisannya sebelum dikirim. Begitu juga dengan kalimat Seria mengenyit seakan bahasaku berasal dari pedalaman Borneo.
saya jadi mempertanyakan, apakah dunia yang dibangun mata ini hanya satu lingkup kota atau satu pulau saja? Kenapa bukan satu negara? Apa Borneo bukan termasuk NKRI? Ya, Borneo masih NKRI ya guys ya. Sebenarnya ide penulis cukup unik, namun dibandingkan sisi thriller dan misteri, cerita ini lebih didominasi sains fiksi. Permainan psikologi yang diciptakan sistem mata sebenarnya bisa dikembangkan lebih bagus lagi. Bangunan cerita akan lebih kuat jika penulis bisa memetakan apa saja emosi yang dilarang oleh sistem secara konsisten. Jika ada emosi yang bocor hingga keluar pikiran, berarti ada kesalahan dengan sistem, yang artinya penulis harus menciptakan lanjaran kesalahan itu sehingga bangunan cerita menjadi kokoh. Tia Rahma ini kalau nggak salah orang dimensi kata ya, harusnya tulisannya bisa lebih bagus dari ini. Ini kemungkinan karena udah lama nggak nulis jadi lumayan hancur ya. Ini banyak, ini kayak orang labil gitu, sebentar begini sebentar begitu gitu. Ini lanjut lagi ya, ini lanjut lagi. Naskah pilihan ketiga ada Khalif Hermansyah. Ini nggak saya bacain ya karena udah saya posting, nanti silakan cari ya di postingan saya. Udah ada kurasinya semuanya itu. Kalau punya Khalif Hermansyah yang berjudul When the Mentor Comes. Kita lanjut ya. Ini udah yang naskah ini. Oh ya, tinggal satu. Ada punya AP Mahardika ya. Ini yang berjudul The Third. Dari sisi thriller, cerita ini cukup seru untuk diikuti ya. Meskipun sejak awal sudah pokoknya kayak apa ya, kemungkinan karena kami yang terlalu sering nonton film kayak gini atau gimana, makanya dari cerita yang terkirim, wah ini mah udah ketebak, ini pasti pelakunya ini gitu. Yang di opening ya udah ketahuan siapa pelakunya gitu. Jadi nanti ya usahakan memberikan ya ide ya dan gagasan yang terbaru yang lebih fresh gitu, jadi biar tidak mudah ditebak. Jadi dari sisi misterinya bener-bener dapat gitu. Kayak AP Mahardika ini sudah ada banyak kemajuannya, dari narasinya udah nggak menye-menye lagi. Semoga kedepannya lebih bagus lagi ya Mat ya. Kita lanjut lagi ya. Dari sisi thriller, cerita ini cukup seru untuk diikuti. Meskipun sejak awal saya sudah menduga bahwa ibu ketua adalah Indira sendiri. Cara penyajian yang klise dan banyak drama mengurangi sisi misteri cerita ini. Dari sisi psikologi, saya sangat menyukai cara penulis membuat permainan psikologi dengan cara dramatis. Tokoh-tokoh yang disandera saling mengungkap fakta hanya karena satu lemparan fakta. Yang dialami tokoh Indira bukan kepribadian ganda, tapi alter ego. Ia memunculkan versi lain dalam dirinya karena kejadian-kejadian traumatis di masa lalunya. Munculnya anak kecil dan ibu ketua adalah mekanisme pertahanan diri untuk mengatasi rasa rendah diri dan rasa takut dalam dirinya. Ini ulasannya untuk AP Mahardika ya. Jadi udah bagus sih di Mamat ya, tulisannya ini udah mulai membaik. Kita lanjut ya, kita lanjut lagi. Ini udah selesai. Untuk juara pertama ya, juara pertama ada Wade yang berjudul Monster ya. Penulis cukup berhasil membangun tensi cerita ya, tensi cerita, penyusunan adegan runtut dan saling mengisi. Dalam artian bangunan cerita ini cukup kokoh dan saling terkait. Cara penulis menggambarkan kondisi Launa membuat saya menebak-nebak. Apakah cerita ini akan sama dengan cerita kepribadian ganda lainnya, ataukah Launa hanya berpura-pura,
Atau adakah pelaku lain di luar sana yang juga mengincar Sarah dan Laona? Semua pertanyaan terjawab di akhir ceritanya. Penulis berhasil menggiring saya sebagai pembaca untuk menamatkan cerita ini tanpa harus mengerutkan dahi karena narasinya enak diikuti serta membuat penasaran. Kekurangan di cerita ini adalah penyebutan tokoh Samara yang kurang berdampak dalam alur cerita. Apakah Samara adalah teman daring Laona? Atau hanya sekedar tokoh yang disebut acak oleh penulis sebagai teman kuliah Laona? Jika Samara adalah teman daring Laona, perlu ada clue khusus atau mungkin tambahan adegan yang menunjukkan hal itu? Atau mungkin saya yang terlewat dengan clue yang sudah dicoba diselipkan penulis? Ada kalimat yang kurang satu kata. Darah keluar dari, nggak ada lanjutannya. Lalu merambat ke lantai dengan amat pelan. Ini keluar dari mana, Wed? Pada kalimat ini saya sempat berhenti. Saya sempat berhenti sejenak dan mengira-ngira kata apakah yang lupa ditulis. Nanti dibaca lagi, Wed. Jadi untuk kalian semua, sebelum mengirimkan naskah apapun, entah puisi, entah itu prosa, entah itu cerpen, baiknya dibaca dengan lantang seperti ini. Jadi nanti tahu letak titik dan komanya itu bagusnya di mana, terus kekurangannya di mana, terus mana narasi yang terlalu berlebihan, terlalu alay gitu kan. Nanti ketahuan. Nanti baca lantang ya. Nanti belajar lagi kayak gitu. Dari semua itu bagi saya cerita ini ya milik Wade ya udah berhasil menggabungkan thriller, misteri dan psikologi. Top. Ya pertahanin ya ritmenya ya Wade ya. Untuk mempertahankan ritme menulis memang lumayan berat banget. Kita lanjut ke juara 2, yaitu ada Jenny Seputro yang berjudul Pria Metronom ya. Menurut saya cerita ini tentang metronom ini tergolong unik. Dari sisi thriller, cerita ini punya keseruan khas cerita detektif. Dialog-dialognya terkesan natural namun tetap menciptakan teka-teki sampai akhir. Dari sisi misteri, saya menikmati pemecahan kasus metronom sampai akhir. Sempat menduga bahwa pelakunya adalah orang di luar apartemen yang punya dendam terhadap korban. Ya. Akan lebih bagus jika di akhir cerita penulis tetap merahasiakan bahwa pelaku sebenarnya berhubungan dengan pemilik gedung supaya tetap menjadi misteri. Jadi dirahasiain ya Jen ya, ini bagusnya ya. Jadi biar tetap menjadi misteri dan sesuai dengan genre yang diusung. Dari sisi psikologi, saya cukup tertarik dengan kalimat dia tidak pernah menangis, dia tidak tahu caranya menangis. Sebagai penggambaran bahwa tokohnya adalah psikopat. Menurut saya, penggambaran tidak tahu cara menangis lebih sesuai untuk penggambaran alexithymia. Orang dengan alexithymia tidak mampu mengenali emosinya sendiri dan orang lain. Misalnya, ketika sedang berduka, penderita tampak tidak sedih dan terlihat tidak dapat menerima rasa empati dari orang lain. Begitu pula saat penderita alexithymia sedang senang, ia tidak mampu menunjukkan ekspresi bahagianya. Untuk menggambarkan kepribadian psikopat anak-anak, rasanya kurang tepat jika dianalogikan dengan frasa tidak tahu cara menangis.
Pada usia anak-anak, gejala psikopat biasanya belum tampak. Ia masih bisa menangis jika merasakan kekerasan. Kemudian kekerasan itu akan jadi pemicu. Ya. Ia menjadi psikopat ketika dewasa jika pada awalnya ia mengidap kepribadian antisosial. Kekerasan yang dalam cerita ini berasal dari si bapak, ya, memutuskan urat empati si anak sedikit demi sedikit. Psikopat bukan tidak punya emosi, ia hanya tidak punya empati. Ia tidak peduli dengan sekitarnya karena hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Tidak semua orang yang tidak bisa menunjukkan emosi adalah psikopat. Ya. Jadi jangan salah paham juga ya guys ya. Dan psikopat sendiri punya sifat manipulatif. Ia bisa menangis atau menunjukkan kasih sayang palsu kepada siapapun yang ia kehendaki. Sementara pengidap alexithymia tidak bisa. Begitu. Yang terakhir ada juara 3, yaitu miliknya Santama yang berjudul Fragment-Fragment Kisah di Pungaren. Ya. Cerita ini cukup unik ya, gabungan dari kejadian-kejadian yang disusun secara acak tapi saling berkaitan. Cara penulis membangun latar, tempat, dan waktu mengingatkan saya akan sinetron-sinetron kolosal yang dulu tayang di televisi era 90-an. Itu banyak ya, kayak apa itu yang nenek lampir, terus ada Sembara, terus Arya Hamandanu ya kayak gitu-gitulah. Teter tinular. Memasukkan dialog-dialog baku dalam adegan adalah keputusan yang bagus untuk menciptakan suasana yang menegangkan. Meskipun awalnya saya agak bingung dengan banyaknya nama tokoh yang terlibat ya guys ya. Jadi ya gitulah, saking banyaknya nama tokoh ya. Di akhir cerita saya mengerti kalau tokoh sebanyak itu sebenarnya saling berkaitan. Yang saya sayangkan dalam cerita ini adalah kehadiran sosok berjubah hitam yang tidak jelas apa tujuannya. Jika sosok itu adalah sesuatu yang dipuja oleh Bahurosa alias Agam Curut, apa imbalan yang didapat Bahurosa? Kehadiran sosok itu dalam cerita ini agak sedikit membuyarkan pondasi cerita yang sebenarnya sudah cukup kuat. Untuk apa sosok itu menemui Bedul dan menjual cerita berubahnya Sadam Kabad menjadi babi? Jika Bedul sendiri sudah menghabisi Sadam Kabad. Di akhir kisah ada adegan sosok itu hendak memakan Agam alias Bahurosa karena sudah sangat lapar. Apa yang menyebabkan sosok itu hendak memakan Bahurosa? Dan mengapa Bahurosa meminta sosok itu menunggu? Tebakan saya yang ditunggu adalah Bedul. Jadi sebenarnya kehadiran sosok itu nggak penting amat untuk cerita, kecuali lanjaran keberadaannya diperjelas lagi. Oke guys, ya. Dari sisi thriller, cerita ini punya adegan-adegan yang cukup menegangkan. Ya, penulis cukup berhasil memasukkan dialog-dialog bagus yang membuat adegan perseteruan tidak klise dan jadi menegangkan. Yang perlu dihindari penulis adalah klise, itu paling berat ya guys ya. Dari sisi misteri, ya, saya sendiri cukup penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi antara Bedul dan Sadam Kabad. Alur cerita yang dibuat acak dan maju mundur cukup berhasil menimbulkan teka-teki. Meskipun sisi psikologinya hanya sedikit, ya bagi saya cukup ya. Mengingat latar kisah ini sendiri bukan kehidupan modern yang ketika sakit bisa langsung menemui dokter. Ya, penyajian cerita ini ya justru memiliki nilai lebih ya dari peserta lain ya. Peserta lain udah sibuk menjejalkan pengetahuan tentang penyakit mental dengan penyajian klise dan mudah ditebak. Ini kelebihannya ya naskahnya ya. Pokoknya setiap naskah ada kurang dan ada lebihnya. Dan kayak saya ya di 3 strata tuh selalu memberikan ulasan dengan kejujuran.
Selamat untuk kalian semua, dan hasil kurasinya silahkan diperbaiki untuk kedepannya lebih baik, dan cobalah untuk membaca ya secara lantang seperti ini ketika sudah menulis. Thank you, sampai jumpa lagi.